Baik, kali ini saya ada di rumah Pramudia Anantatur ya. Dimana ini ada di Jalan Sumbawa nomor 40. Dimana kita melihat ini rumah yang menjadi sejarah. Namun keadaannya sangat memprihatinkan ini. Semua di sini ya? Enggak ada. Pram itu kan punya cara hidup sendiri. Jangan minta. Koleksi saya ini bukan koleksinya Pram. Kalau yang menceritakan kehidupan Pram Ya, ada ya? 5 pentalogi. Ini kan 50 baca bukan pasar malam enggak? Belum. Bukan pasar malam itu meninggalnya bapaknya Pram. Nah itu Mas TOER. Oh ya, jangan kuno Iya, itu ada artinya. apa artinya Pak? TOER, tansah ora enak rasanya. Loh, Ya memang kami semua di penjara 5 orang. Kan tansah ora enak rasanya. berapa saudara? 9. Saudara 9. Yang pertama kakaknya Pram itu mati, namanya Ahmad. Ahmad. Kalau kakaknya Pram hidup, saya anak nomor 8. Itu nama saya jadi Murti. Tahu Murti? Krishna Murti. Ya. Anak yang ke-8. Jadi turunan dewa kalau nomor 8. Oh. Nomor 2? Apanya Pak? Anak nomor 2? Namanya Prawito. Nomor 1 kan Ahmad. Bukan, yang mati ini nggak dihitung. Kalau ini hidup, saya anak nomor 8. Karena ini meninggal, jadi anak pertama ya Pramudia. Jadi Pramudia. Pramudia jadi nomor 1. Terus Prawito. Terus wanita 3, The Clover Black, Van Blora, Kun Mariatun. Kun Mariatun, Islam itu. Kalau Pra kan Buddha. Pra terus Islam. Kun Mariatun, Umi Safaatun, itu kan Islam. Umi Safaatun. Terus? Nah, terus kemudian Jawa, Ku Saisa, aku Isa. Semua Bu. Saya semua ya. Ku salah, aku salah. 6? Itu ku salah udah. Belum, ku salah ya. Ku salah. Terus Susilo. Oh, terus Susilo sekarang. Jadi saya anak nomor 7. Susilo. Terus Susetyo. Terus Susanti. Susanti itu mati bareng ibu karena kelaparan. Makanya namanya Susanti. Su itu lebih baik, San mesti Santi mati. Susanti. Iso. Dari sekian ini, selain Pak Susilo, siapa yang masih hidup? Sekarang tinggal 2 sama Kusaisa. Oh, sama Kusaisa. Dua-duanya paling pendek perempuan. Dia paling pendek perempuan, saya paling pendek laki-laki. Karena saya lahir, keluarga lagi bangkrut. Pram lahir, keluarga lagi jaya. Kayak roda berhati. Kusaisa di mana sih? Sekarang habis pindah dari Jakarta, rumahnya tanahnya laku 3,5 miliar. Pindah ke Cibinong.
Saya belajar bukan agama Islam aja juga, Buddha, Katolik. Jadi Bahkan kemarin sama Betani bikin film. Wis. Pak Pram itu waktu jaya orang tua ya lahirnya. Ya, ketika lahir di sana itu terus rumah ini lagi dibangun. Bapaknya Pram itu pindah dari Rembang ya, sudah kawin sama anaknya penghulu Rembang itu. Terus pindah ke Blora, menggantikan kedudukan Dr. Sutomo yang mendirikan sekolah PO di Blora. Jadi Sutomo. bapaknya ini anu ya, Guru. Kepengennya jadi santri. ah, Jadi Kediri itu, tahu-tahu bapaknya yang penghulu Kediri itu mati muda, adiknya 9. Nah itu dia kepengen jadi santri juga kayak bapaknya kan. Nah itu ada orang yang mengerti. Dan sini kamu saya biayai sekolah guru di Jogja, Quack School. Pernah dengar ya Pak? ya Quack School, sekolah guru. ya. Dulu itu 4 sampai 5 tahun Quack School itu. Nah, bapak saya kemudian sudah tamat HIS. Terus sekolah di Quack School di Jogja. Ketika dia sekolah di situ, pas kongres pertama Budi Utomo berlangsung. Jadi bapaknya Pram tuh tahu sendiri siapa Dr. Sutomo, tahu sendiri siapa Wahidin. Jadi ketika rumah ini jadi terus pindah. Umur berapa Pak Pram waktu itu? Ya kira-kira ya paling belum setahun. Jadi ini mungkin namakan rumah masa kecil Pram. Rumah masa kecil. Ya, di dalam kan ada gambarnya besar. Di dalam saya taruh di luar kena hujan ya hancur. Rumah masa kecil ya. Pram, ya. Tahun 65 mau dibakar rumah ini. Masa kecil itu Pak Pram di sini Sampai tamat sekolah bapaknya IBO, Institut Budi Utomo. Kan bapaknya Pram kan lulus sekolah Quackpool. Dari Kediri itu kayak gembel, karena disekolahkan oleh orang, pulang kok dipanggil menhir, menir, ngajar 2 tahun terus malu kok memilihnya kenapa di Rembang. Waktu itu Kartini habis meninggal kan, itu yang ngiring katanya Pak 17 km. Waktu Kartini ya? Iya, dari Rembang sampai ke pemakamannya di Bulu itu kan 17 kilo, itu penuh Pak yang ngiring Pak. Nah itu makanya bapaknya Pram pindah ke Rembang, pindah di rumahnya penghulu Rembang, Haji Ibrahim. Kalau bapaknya Pram, kakek saya itu namanya Imam Bajuri. Imam Bajuri. ST-nya dari Madura, Sabaria. Makanya waktu berdiri NU di Blora itu yang mendirikan pertama kali Pak Tur, NU. Imam Bajuri ya Pak? Itu bapaknya mbaknya Pram. Kalau dari ibu Haji Ibrahim. Istrinya Pak Pram itu ada di sini. Istrinya dua-duanya udah meninggal. Namanya? Arfah Ilyas. Itu yang pertama ya Pak ya? Iya, itu orang Betawi turunan Banten. Arfah Ilyas, Betawi turunan Banten. Bapaknya Ilyas Abdul Karim. Istri yang kedua? Itu pernah dengar Tamrin nggak? Ya. Husni Tamrin. Ya. Itu ponakannya Husni Tamrin. Tokoh Betawi itu. Namanya istrinya itu? Istrinya itu apa? Maimunah Tamrin. Dia mikir Pram itu enaknya orang bodoh itu apa? Enaknya ngelamun sambil apa? Minum kopi dan rokok. Nah, Pram itu mulai merokok waktu umur 15. Sampai mati dia, nggak bisa dari rokok. Jadi itu ya. Dapat pencerahan dari hina bapaknya bodoh itu, terus dia menjadi perlamun, tukang lamun. Namun pencerahannya melalui rokok sama minum kopi. Jumlah bukunya berapa yang ditulis? Kira 50 lebih. 50 lebih ya. Sama, ada tanda tanya nggak pernah 14 juta. Hah?
bumi manusia itu kemarin di Blora dilelang 5 juta. 5 juta. Nah itu tokohnya diantara lain kan Mingke. Pram kan sering ubah-ubah nama orang. Ya. Siapa yang menjual Nyai Ontosoro kepada Milema? Sosrotomo kan? Sosrotomo itu dari Bapaknya Ontosoro kan Sosrotomo waktu umur 12 dijual pada Belanda Milema. Jadi gundiknya. Ya. Itu yang menjual Sosrotomo, padahal itu temannya Pram sendiri, Sarutomo gitu. Sakinem jadi Sanikem dan gitu. Nah, pacarnya si Mingkel siapa? Analis. Indonesia. Tahu? Ya. Ini analis. Oh, Tapi ini fiksi. visi. Ya. Yang Ontosoro itu kan fiksi. Jadi Pram itu menggabungkan fakta dengan fiksi. Itu hebatnya. Nah, waktu Pram menulis itu banyak dikritik orang. Itu terutama pengkritik dari Balai Pustaka tahu ya. Antara lain M. Balfas, orang Arab. Ya. Dia mengatakan, kalau kamu menulis menggabungkan fakta dengan fiksi, pasti kamu gagal. Justru Pram sukses menggabungkan fakta dengan fiksi. Kalau arus balik itu nama Idayu, tahu siapa Idayu? Itu ibunya Bung Karno. Idayu. Dia sudah 49 itu pindah ke Aceh, katanya sudah meninggal. Terus ikut Markaban itu sampai tahun berapa tuh sampai? Ya Pram kan terus kemudian sekolah di Surabaya yang biayai ibunya. Kan ke Milo nggak boleh lah bapaknya begitu. Tapi Tahun oleh berapa itu, Pak? 42. Di Surabaya sekolah Sekolah bukan sekolah radio sama sekolah tulis cepat stenograf. Sudah lulus, tapi nggak pernah terima ijazah karena pas mau datanya dikirim ke Bandung pusatnya, Jepang masuk. Jadi Pram tamat resmi ya SD itu tadi IBO Institut Budi Utomo yang diberikan oleh bapaknya sendiri tahun 22. Jasa Blora itu tahun 22. Ya. Ijazahnya stenograf nggak ada. Nggak ada. IBO juga nggak ada ijazahnya, cuma saya juga tamat SD nggak ada ijazah saya tahun 50. Terus setelah lulus dari Surabaya itu kemana? Dia kan nunggu terus ke rumah mbahnya di Kediri kan dekat dengan Surabaya. Nah, itu dengar kabar Soekarno memproklamasikan kemerdekaan di Ikada. Itu dia lari ke Jakarta. Di Kediri sampai 1945 berarti. Iya. Ya. Pram kepengennya jadi wartawan tulis cepat kan. Tapi udah ada Malik disuruh masuk perpustakaan tentara. Ya, dia kecewa banget, tapi ternyata itulah basis ilmu pengetahuan Pram ya waktu di Dome itu, Dome zaman Jepang itu. Dome itu artinya apa? Dome, ya surat kabar Jepang. Itu kan gabung dengan Antara. Nah, itu sampai kemudian ya itu proklamasi terus dia ikut perang di Keranji Bekasi itu. Jadi militer dari pangkat prajurit terus naik tingkat karena jadi letnan. Jadi militer tahun berapa itu? Ya itu dari 45 sampai 47. 45, 47. Jadi militer. Kok bisa? Di bawah pengawasan itu Siliwangi, Nasution sebagai perantara, pengantar berita. 47 dia melihat ternyata Siliwangi itu tiap kota punya kekuasaan sendiri, ngerti nggak? Orang-orang kaya ya dirampokin. Pram melihat gitu, oh ini kan anarkisme, nggak suka Pram tuh masuk ke Jakarta. Masuk ke Jakarta mendirikan majalah perlawanan gitu. Oh, tahun berapa itu ya? Ya 47 itu. 47 ya? Iya, itu belum setahun tangkap dia. Oh, Terus di penjara, Bukit Duri, Pulau Edam dan sebagainya. yang nangkap siapa ini? Belanda kan, Belanda udah masuk Indonesia. Kok masuk lagi ya? Iya, sekutu itu. Iya, 47, 48 ya. Hmm. Ditangkap Belanda. Penjara sampai akhir penyerahan kedaulatan itu 49. Di penjara Bukit Duri dulu.
pernah juga di Pulau Seribu, Pulau Edam. Ini di penjara sampai tahun berapa, Pak? Desember 49 itu, pas penyerahan kedaulatan. Nah, di penjara itu kan dia kerja sebagai tukang jerang air, tukang mecahin kayu, itu oleh Belanda dibayar. Nah, menjelang kemerdekaan itu kan banyak kelompok-kelompok pemuda yang progresif itu nengok para tahanan politik itu. Nah, itu kemudian kenal sama calon istrinya itu, Arfa Heriat tadi itu. Tapi kan Pram nggak tahu bagaimana hidup orang tuanya, kan kenalnya kan cinlok, ya. Jadi keluar penjara dapat istri. Jadi setelah lepas dari penjara kemana? Ya terus langsung kawin. Kawin terus tinggalnya? Ya di rumah mertuanya itu di Tanah Abang 1. Nah itu dia ngundang saya itu bertiga. Nanti kamu saya sekolahkan jadi mister, dokter tadi loh. Ingat nggak? Ya. Tahu-tahu sebulan dikasih uang 10 rupiah. Terus, Sekolah saya Taman Siswa Kemayoran. Berapa jauh? Pulang balik 6 km. 10 rupiah cukup apa enggak? Ya, itu Pram terus bikin aturan. Jangan minta. Harus sendiri. Makanya kan tadi bilang usaha itu. Saya nggak pernah minta, nggak boleh minta oleh Pram. Itu watak itu saya pegang. Gitu. Terus ini mulai mengarang itu kapan awal-awalnya mengarang? Pram itu katanya mengarang ya waktu di Taman Siswa kan dia sambil sekolah. Kerja di Domain sambil sekolah di Taman Siswa Kemayoran itu. Katanya sampai kelas 2. Setelah kawin ini? Belum. Kan tadi itu 45. Iya. Masuk Ke Jakarta ya? Itu sambil sekolah di rumah di rumah omnya Mutikdo itu loh, pendiri antara rumah Mutikdo sama Taman Siswa itu paling 100 meter sampai kelas 2. Terus pisah. Itu kenalan sama kalau ada penyair temennya Khairil Anwar siapa namanya? Asrul Sani. Pernah ada nggak ada? Itu taman satu sekolahnya. Sering nulis, nah, mulai nulis di situ. Saingan sama Asrul Sani dan sebagainya. Kalau Asrul Sani kan bangsawan Menak itu, Minang, bangsawan Minang. Jadi di taman siswa ya, Iya, bukan dewasa ya? Iya, taman dewasa. Taman dewasa ya? Iya. Tapi ini Pak, sudah 5 tahun lebih itu anaknya Pram aja nggak pernah ada yang datang. Semuanya keluar ini sudah lebih 5 tahun. Jadi semua ini saya yang biaya. Ini kan atas nama Pramudia dan adik-adik gitu ya. Adik-adik itu termasuk Pak Susilo itu ya. Terus bagaimana Pak Susilo bisa langsung tempati di sini? Ya itu tahun 2004 tanah saya dan rumah saya yang di Bekasi itu dibongkar untuk pelebaran jalan tol. Itu dapat ganti rugi terus saya pindah sini. Ini saya betulkan. 2004 itu ya. Dulu waktu itu yang tinggal di sini siapa Pak? Itu Pak Prawito itu adiknya Pak. Sama Bayu saya perempuan. Tinggal sama-sama atau gimana? Ya, satu rumah itu yang rumah besar. Sama. Ini dulu dapur Pak. Itu saya ngurus 35 tahun saya urus Prawito. Makannya, tidurnya, beraknya. Mau meninggal itu buta, tuli, lumpuh. Mau meninggal. Dan nanti bulan apa ini 3 tahunnya. Itu kuburan di sebelah. Jadi saya pindah sini itu Pak Prawito yang ada di sini. Ya dari sini. Kalau Mbak Yusa udah meninggal sebelumnya. Ini area ini luasnya berapa sih Pak? Komplek 60 kali 70. tanahnya ya? Dipotong 2 lokasi. Kan kira-kira ya 3.750-an lah Pak. Lalu ini tidak dijual, mau jadikan cagar budaya. Ya. Sampai di mana proses cagar budaya ini? Ini kemarin nih kerja bakti di sini bukan tambah genteng segala macam, bukan malah bersih malah kotor. Ya nanti bulan September itu akan dijadikan Indonesiana. Pernah dengar nggak Indonesia istilah? Indonesia ya. Suatu unggulan tertentu karena Pram penulis dunia kan. Ya. Di Blora kan sate, barongan, pentrong dan sebagainya itu semua itu kalah dengan namanya Pram kan mendunia. Benar. Makanya dari pusat Indonesia nantar September. Kalau 30 April ini kan meninggalnya Pram. Itu di den sejarahnya yang mau datang. Makanya hari Kamis nanti itu ada lomba puisi. Terus Ini nanti dari
kebudayaan ini tidak ada maksud merenovasi. Nggak tahu urusan mereka, pokoknya kalau mau renovasi silakan, tapi ini sudah ikon, jangan diubah. Perbaiki dulu. Sekarang di sini ya, di tempat Pak, ini ya perpustakaan ya. Berapa buku Pak? Kalau saya hitung kira-kira ya 7-8 ribu. Kalau dengan buku yang kita terbitkan ini kan buku-buku saya Pak. Kira-kira ya ada 15 ribu. Kalau sama clipping ya 1 juta ada. Clipping koran 7-8 ribu lah. Kalau buku-buku yang kita terbitkan ini ada kira-kira 15 ribu. Rata-rata pengunjung ke sini itu hari apa ya adanya? Nggak tahu, kadang-kadang ya sepi, kadang-kadang yang ramai, tergantung aja. Bulan Kagum dari 11 Februari. 11 Februari sampai hari ini ya. Ya itu berapa? Kalau pengunjung itu ke sini studi saja atau juga Ya studi, ngobrol, nulis skripsi, disertasi. Oh.